Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khazanah tafsir di Indonesia. Indonesia meskipun bukan masyarakat dengan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Arab, namun dengan bahasanya sendiri, dengan bahasanya masing-masing, tidak menyurutkan para ulama di Indonesia itu untuk menghidangkan sebuah kitab tafsir agar masyarakat di Indonesia dapat memahami Al-Quran dengan baik, dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan mereka, dapat menjadikan Al-Quran sebagai panduan bagi masyarakat di Indonesia dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa setidaknya ada 4 metode tafsir, yaitu yang pertama ada ijmali, yang kedua ada muqarrar, yang ketiga tahlili, yang keempat ada maudhu'i. Keempat metode tafsir ini akan digunakan oleh seorang mufassir sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Ada yang ingin menghidangkan atau menjelaskan makna-makna secara umum saja, sehingga tidak menjelaskan tentang bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana munasabahnya dan lain sebagainya, namun hanya makna secara umum, maka disebut dengan metode ijmali. Ada juga para mufassir yang ingin membandingkan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang berbeda redaksinya, namun sekilas terlihat memiliki atau sedang berbicara tentang tema yang sama. Maka para mufassir yang ingin membahas tentang ayat-ayat tersebut, maka beliau menggunakan metode muqarrar. Selanjutnya ada juga mufassir yang ingin membahas tentang bagaimana segala sisinya dari sebuah ayat Al-Quran itu, bagaimana munasabahnya, bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian maki madaninya, kemudian ada mutlak muqayyadnya dan lain sebagainya, al-wujuh wan nazairnya, dari segala sisinya mereka ingin jelaskan. Maka para mufassir yang ingin menjelaskan hal tersebut berarti mereka sedang menggunakan metode tafsir tahlili. Atau ada juga mufassir yang ingin menjelaskan bagaimana pandangan Al-Quran terkait dengan masalah tertentu. Misalnya bagaimana pandangan Al-Quran tentang khamar, maka dicarilah kata khamar padanannya di dalam bahasa Arab, kemudian dicari di dalam Al-Quran di surah mana saja kata tersebut disebutkan oleh Al-Quran, kemudian di dalam surah apa saja kata tersebut diulang oleh Al-Quran, kemudian dilihat ayat tersebut, selanjutnya disimpulkan dan diambil sebuah pandangan Al-Quran tentang masalah khamar tersebut. Maka metode ini disebut dengan metode maudhu'i. Mufassir yang menggunakan metode ini ingin menjelaskan bagaimana pandangan Al-Quran terkait dengan satu masalah tertentu, maka mufassir tersebut sedang menggunakan metode maudhu'i. Dan metode maudhu'i ini sering juga digunakan misalnya di kampus-kampus, bagaimana pandangan Al-Quran tentang pendidikan, bagaimana pandangan Al-Quran tentang teknologi dan lain sebagainya. Dan itu bisa menggunakan metode maudhu'i. Setelah kita memahami 4 metode tafsir ini, kita akan melihat tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, dan kita akan lihat tafsirnya menggunakan metode apa dari keempat metode ini. Yang pertama yaitu tafsir Al-Ibris yang ditulis oleh Bisri Mustafa. Beliau ini lahir 1915 dan wafat 1977. Kitab ini
menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab pegon. Nah, Al-Ibris itu memiliki makna emas murni. Artinya penafsir ingin menghidangkan emas murni di dalam tafsirnya tersebut. Metode yang digunakan di dalam tafsir Al-Ibris ini adalah metode tahlili atau analitis. Artinya Bisri Mustafa ingin menjelaskan setiap ayat Al-Quran itu dari segala aspeknya. Entahkah itu dari bagaimana cara turunnya, kemudian dikenal dengan sebabun nuzul, bagaimana hubungan dengan ayat sebelum dan setelahnya, itu disebut dengan munasabah, dan atau bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang hukum sesuatu, itu menggunakan fikih. Dan di dalam tafsir Al-Ibris ini, Bisri Mustafa menggunakan corak fikih, kemudian menggabungkannya dengan sosial kemasyarakatan, yaitu kondisi sosial yang beliau hadapi pada saat itu, dan juga yang terakhir yaitu sufi, terkait dengan corak sufinya juga kental dalam tafsir Al-Ibris ini. Bukti bahwa beliau ini menyajikan tafsir ini secara tertib mushafi, yaitu beliau menafsirkan Al-Quran dari ayat 1 dari surah 1 yaitu surah Al-Fatihah sampai surah 114 ya, surah An-Nas, dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, beliau menulis tafsir ini secara urut, dari sesuai dengan urutan mushaf itu. Misalnya kita lihat dalam menjelaskan surah Al-Waqi'ah, beliau menjelaskan dari ayat 1 sampai 10, kemudian dilanjutkan 11 sampai 26, kemudian 27 sampai 40, 41 sampai 74, dan 75 sampai 96. Beliau menjelaskan semua ayat-ayat tersebut tanpa melupakan, tanpa meninggalkannya, kecuali dengan membahasnya. Tafsir yang kedua yaitu tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ini ada kesalahan. Beliau lahir di tahun 1908 dan wafat 1981. Beliau adalah orang Sumatera Barat, sehingga tidak mengherankan kalau tafsir yang beliau sajikan ini kental dengan nuansa Melayunya. Uniknya, Hamka menulis tafsir Al-Azhar ini sebagiannya di rutan atau rumah tahanan polisi di Megamendung, Bogor. Kita tahu bahwa beliau ini sempat ditahan pada tahun 1964. Sebuah pelajaran unik yang diberikan oleh Hamka adalah bahwa dalam situasi apapun, dalam keterbatasan apapun, kita bisa berkarya, kita bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi umat. Nah, dari keempat metode tafsir yang kita jelaskan di awal tadi, Hamka ini menggunakan metode tahlili dengan corak adab ijtimai, sastra dan sosial kemasyarakatan. Maka di dalam tafsirnya Hamka ini, kita lihat ya, ini tafsirnya ini ada 30 jilid. Namun di dalam cetakan edisi kali ini dibikin di dalam 10 jilid. Berarti 3 jilid, kalau 30 jilid berarti 3 jilid digabung menjadi 1 jilid. Nah, kenapa ini besar sekali, banyak sekali jilidnya? Ya karena beliau menggunakan metode tahlili, menjelaskan ayat Al-Quran itu dari segala aspeknya. Entahkah jika memiliki asbabun nuzul, maka dicantumkan asbabun nuzulnya, bagaimana kritik beliau terhadap kondisi masyarakat pada masa tersebut itu. Misalnya ya, nuansa masyarakat yang dibawa oleh Hamka dalam tafsirnya itu ketika menafsirkan surah Abasa ayat 31-32. Hamka menjelaskan bahwa banyak macam buah-buahan segar yang dapat dikonsumsi oleh manusia seperti delima, anggur, pisang, mangga, nanas, durian. Ini adalah buah-buahan yang kental dengan keindonesiaan, yang hidup di daerah tropis seperti Indonesia. Nah, ini adalah nuansa-nuansa keindonesiaan yang dibawa oleh Hamka dalam tafsirnya. Kemudian ada tafsir Al-Quran Karim yang ditulis oleh Mahmud Yunus. Beliau juga dari Sumatera Barat. Tafsir ini
dari 4 metode tafsir di awal tadi, beliau menggunakan metode ijmali, artinya menjelaskan makna secara umum saja, tidak menjelaskan secara rinci. Kemudian coraknya adab ijtimai, terutama dalam aspek pendidikan. Berarti Mahmud Yunus ini dalam menafsirkan Al-Quran itu banyak menganalisis ayat dengan terutama dalam aspek pendidikannya. Meskipun ada yang menganggap bahwa karya Mahmud Yunus ini belum layak dikatakan tafsir, karena memang dia hanya, kalau kita lihat ya, itu hanya seperti Al-Quran dan terjemahannya itu. Namun dalam beberapa ayat-ayat terjemahan tersebut beliau memberikan catatan kaki. Nah, dan itu juga bisa disebutkan dengan tafsir dari Mahmud Yunus itu. Tafsir ini hanya satu jilid saja, hanya satu saja. Bahkan ada yang menulis di sampulnya itu bahwa ini bukan Al-Quran dan terjemahannya saja. Dan ketika kita membaca tafsir ini sangat menarik, saya kira, ketika kita ingin melihat bagaimana kondisi sosial pada saat beliau hidup dulu. Kita ketahui ya, beliau ini lahir 1899, wafat 1982 Masehi. Berarti beliau ini hidup pra kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Dan itu adalah 3 peristiwa yang beliau alami. Dan sangat menarik bagaimana kondisi hidupnya, kondisi sosial yang beliau alami pada masa tersebut. Kemudian tafsir selanjutnya yaitu tafsir ayat suci. Tafsir ini ditulis oleh Moh Emon Hasim. Beliau lahir 1916, wafat 2009. Tafsir ini ditulis di dalam bahasa Sunda. Beliau menulis tafsir ini karena ingin memberikan sebuah hadiah sebagai hadiah ulang tahunnya kepada anak cucunya itu. Nah, betapa luar biasanya para ulama, beliau ketika ingin memberikan hadiah yang kepada anak cucunya bukan memberikan mobil dan lain sebagainya, tetapi menulis sebuah kitab tafsir, dan itu sangat bermanfaat. Nah, bagi yang merasa berbahasa Sunda atau lahir dari kalangan Sunda, saya kira bisa menggunakan tafsir ayat suci Lenye Penon, saya kurang bisa membacanya, sebagai sebuah referensi yang layak untuk dibaca. Karena tafsir ini menggunakan corak adab ijtimai dengan metode tahlili juga. Artinya kita bisa mendapatkan banyak pembahasan, banyak ilmu di dalam kitab tafsir ini. Karena Emon Hasim pasti menghidangkan bagaimana asbabun nuzulnya sebuah ayat, bagaimana cara memahami ayat tersebut, bagaimana makna dari ayat tersebut, kemudian bagaimana hubungan dari ayat tersebut. Kemudian terakhir yaitu tafsir Al-Misbah, karya dari Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir 1944. Alhamdulillah beliau masih hidup sampai sekarang. Semoga Allah panjangkan umurnya dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Tafsir ini memiliki corak lughawi. Dari 4 metode tadi beliau menggunakan metode tahlili, sehingga tidak mengherankan kalau tafsir ini menjadi tafsir yang besar, yaitu sebanyak 15 jilid. Namun di dalam tafsir ini Quraish Shihab sangat indah ketika menjelaskan makna sebuah kata, kemudian beliau hidangkan di dalam bahasa yang tidak rumit, bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Apalagi yang luar biasa adalah terkait dengan munasabahnya. Beliau bisa mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain sehingga Al-Quran itu terkesan, Al-Quran itu menjadi satu kesatuan. Yang satu dan bagian yang lain itu saling memiliki keterkaitan. Sehingga ketika kita membaca bagian awal, maka perlu rasanya kita membaca bagian tengah dan akhirnya. Begitupun ketika kita membaca bagian tengahnya, maka rasanya kita perlu untuk membaca bagian awal dan akhirnya. Karena beliau bisa menggambarkan, mengaitkan antara satu ayat dan ayat yang lain menjadi sebuah seperti berkesinambungan. Agak susah menyebutnya ya. Misalnya kita tahu Al-Quran itu tidak menjelaskan sebuah tema kemudian pindah ke tema yang lain, tetapi seringkali satu tema dijelaskan kemudian berpindah
ke tema yang lain, kemudian kembali lagi ke tema yang pertama, kemudian pindah ke tema yang lain, pindah lagi ke tema yang pertama, dan tidak menyelesaikan satu tema dalam satu surah sekaligus gitu. Dan kebanyakan di dalam ayat kitab suci Al-Quran seperti itu. Terakhir, kesimpulan yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini adalah bahwa keterbatasan tidak menyurutkan semangat, keterbatasan tidak menghentikan kita untuk terus melangkah, bahwa meskipun kita bukan terlahir dari bahasa Arab, kita bukan terlahir dari orang tua yang memiliki bahasa Arab, atau bahasa keseharian kita bukan bahasa Arab, namun itu tidak menghalangi kita untuk bisa memahami Al-Quran atau menulis tafsir. Karena kita tahu setiap zaman itu ada masalahnya, dan mungkin ada masalah-masalah baru yang belum direspon oleh para mufassir terdahulu, dan kiranya sekarang kita perlu jawabannya di dalam kitab suci Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.